Selamat datang di Moski Podcast. Kali ini gua bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di channelnya RJ5 karena gue melihat di channel ini pas di episode gua diundang di sana menceritakan tentang hal-hal yang mungkin belum pernah gue ceritakan di podcast gue sendiri. Justru malah gue bercerita di podcastnya orang lain ya. Dan di RJL ini merupakan podcast kedua gue mau cerita tentang masa lalu gue di keluarga ya. Jadi di kehidupan gue tuh ada hal yang mungkin bisa dibilang tidak biasa-biasa aja. Dan kalau kalian penasaran bisa langsung ke channelnya RJ5 atau di Lari Malam Misteri. Dengerin obrolan bareng di Moski Podcast. Karena gue melihat ada beberapa pertanyaan di kolom komentar RJ5 daripada gue ngetik capek-capek di kontennya mereka, dan kayaknya nggak etis banget kan kalau misalnya gue jawab satu-satu. Mendingan gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang kalian tanyakan di channelnya RJ5 pas episode gue. Itu episode tentang warisan jin leluhur merenggut nyawa abang kami. Oke, mungkin kalau buat teman-teman yang penggemar RJ5 dan seneng banget sama konten-konten di Om Mamat, obrolan malam Jumat, nah pas tuh ada konten gue di RJ5, dan gue berharap sih bisa memberikan inspirasi dan juga sebuah pelajaran penting terhadap dunia gaib ya. Semoga aja sih kejadian ini nggak terulang ataupun sama dengan teman-teman di dunia ini ya gitu. Misalnya ada yang membaca komen-komennya ternyata ada yang serupa kejadiannya sama gua, tapi gua harap sih tidak setragis apa yang terjadi sama gua. Oke, langsung saja kita menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah yang sudah mengirim komentar di channelnya RJ5. Oke, bentar ya. Pertanyaan pertama tuh datang dari Adel Baby Kids. Jadi dia punya pertanyaan, "Bang, bikin pengajian rutin kalau ada rezeki khususin ke kakaknya. Kasihan, siapa tahu nanti bisa kembali ke alam yang seharusnya." Alhamdulillah waktu setahun, kalau nggak salah 2 tahun setelah meninggalnya abang gua, itu udah dibuatkan pengajian khusus waktu kita masih sekeluarga di rumah masih di Bekasi. Jadi insya Allah semua yang kita dapatkan dan setelah kejadian itu kita niatkan untuk abang sendiri, dan insya Allah juga kembali ke alam yang udah semestinya. Jadi secara keluarga berharap abang gue tuh udah husnul khotimah, karena ketika meninggal gue mandiin jenazahnya dan gue melihat wajah abang gue pun bersih sambil tersenyum juga, walaupun tidak tersenyum lebar, jadi ya ada kelihatan senyum lah, dan sama sekali tidak ada luka ataupun bekas-bekas kotoran pun. Ya insya Allah lah husnul khotimah. Dan saat disolatkan pun gue sempat ngitung, karena gue ingat banget tuh kalau ketika ada pelajaran agama, kalau ini sepengetahuan gue ya, kalau jenazah disolatkan lebih dari 40 orang itu tandanya insya Allah jenazah itu husnul khotimah. Dan saat itu memang hari kerja, yang menyolatkan pun alhamdulillah lebih dari 40, bahkan bisa dibilang hampir 100 jamaah yang sholat di masjid. Entah itu siapapun, jadi gue nggak tahu itu mereka dari mana aja, tapi kondisinya setelah kita kan sholat ini tuh setelah sholat zuhur, mungkin jamaah-jamaah yang selepas sholat zuhur ikutan untuk menyolatkan jenazah. Dan ada beberapa juga teman dari bapak yang dari kantor langsung ke lokasi rumah dan ikut menyolatkan almarhum. Ya insya Allah husnul khotimah.
Pertanyaan yang kedua dari Zafir 1948. Jadi di apa tuh? Di detik di menit 32 di menit 32 detik 20, yaitu apaan ya? Aku nggak pernah lihat hantu atau kejadian aneh-aneh, tapi pernah lihat itu kain bentuk segitiga. Kalau dibilang hantu kurang paham ya, tapi pengalaman itu ngelihatnya ya kain jarik yang tahu-tahu muncul dan bentuknya segitiga. Ya mungkin sebuah apa namanya ya, pewujudan jin yang memang menakuti secara visual. Karena gue pribadi memang saat itu sangat takut dengan namanya kain jarik, karena beberapa kali tuh ngelihat jenazah yang dibungkus kain jarik itu serem banget, dan gue ngerasa itu yang paling menyeramkan dibandingkan melihat pocong gitu kan. Dan kondisi gue saat itu memang lagi capek banget. Ya memang mungkin setan atau jin tuh merasuki pikiran gue dengan memvisualisasikan kain jarik, hingga akhirnya gue merasa ketakutan. Oke, pertanyaan ketiga dari Rifai. Yang sangat disayangkan dari kisah ini sebagai umat muslim, kenapa bapak atau ibu kenapa nggak mencoba cari pertolongan ke kiai ustadz? Jadi tanda tanya sih. Oke. Sebenarnya sebelum kita ke orang yang ahlinya, ya kita sebutnya apalah itu, orang pintar atau apapun, kita udah mencoba di pengobatan di kiai atau ustadz. Kenapa di channel ini tidak menyebutkan? Karena gue ngerasa kalau gue nyebutin ustadz ataupun kiai yang mengobati dan tidak berhasil, justru malah berpikir bahwa pengobatan secara Islami itu tidak membuahkan hasil. Sebenarnya kita udah pernah ke sana, tapi beberapa ustadz ataupun kiai pun tidak mau melanjutkan pengobatan itu dan menyerah. Ya mungkin itu, kalau mereka dia ngerti, mungkin dari hati mereka adalah, wah ini berat gitu kan. Mereka juga punya keluarga, tidak mau keluarganya juga ikut kena imbasnya, karena di video di RJ5 kan udah gue bilang kalau misalnya beberapa orang pintar pun udah merasakan bahwa ada risiko besar yang mereka dapatkan kalau mencoba untuk mengobati abang gue sendiri gitu kan. Sedangkan ustadz segala macam udah pernah nyoba dan tidak ada hasilnya. Mungkin akan ada hasilnya, tapi mungkin lama, ataupun mereka sendiri yang memang tidak ingin gitu. Bukannya kita tidak mempercayai mereka gitu. Kita percaya, tapi kondisinya adalah apa yang kita bawa, apa yang kita miliki saat itu adalah bukan sesuatu hal yang enteng gitu kan. Kita percaya kok Allah menyembuhkannya, tapi ya bagaimanapun saat itu gue pribadi masih anak-anak dan tidak mengerti secara penuh harus kemana. Karena balik lagi semua orang tua lah yang menjalankannya gitu. Ketika orang tua lebih memilih ke jalan itu, ya sudah gitu. Saya sebagai anaknya yang waktu itu masih usia 6-8 tahun dan 10 tahun pun tidak bisa berpikir harus memaksa orang tua, ayolah kita ngobatin ke ustadz atau apapun, dan semuanya murni itu dijalankan oleh orang tua seperti itu. Oke, pertanyaan keempat dari Mas Hartono. Bang, tolong pertemukan narasumber dengan Mas Syarif yang suka meruqyah. Mudah-mudahan ada jalan memutuskan jin warisan itu. Makasih. Oke, ini pertanyaannya bikin jawabannya agak lama nih ya. Mas Hartono, jadi gue pribadi udah pernah 2 kali diruqyah. Gue nggak menyebutkan alasan gue meruqyah apa waktu sama si ustadz ini. Setelah ruqyah, gue mendapatkan jawaban yang cukup mengejutkan. Jadi dua-duanya itu menjawab bahwa di diri gue itu sebenarnya ada juga, dan ada satu ustadz terakhir yang meruqyah gue bilang ini udah dapat dari keturunan gitu kan, jin keturunan yang udah mendarah daging, udah tercampur ke darah, dan ini agak susah untuk buat
hilangkan, kecuali memang kita tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bukan melanjutkan ya, tetap menjalankan ibadahnya, sholatnya dijaga, puasanya juga harus dirajinkan, sunnah-sunnahnya juga mulai digerakkan, dan intinya ketika kita lengah, ya gue lengah misalnya gue jarang ibadah atau apapun itu yang akan membuat jin itu yang ada di dalam tubuh gue menjadi aktif lagi gitu. Tapi kalau kita tidak merespon segala bentuk apapun itu, kita tidak mengikuti apa keinginan dia, kita tidak melakukan ritual-ritual apapun, insya Allah Allah menjaga gua dan keluarga untuk tidak melanjutkan ataupun meneruskan kisah-kisah yang pernah terjadi sama gue waktu di sama keluarga gue, sama orang tua gue waktu itu kan. Kalau misalnya ruqyah sudah dilakukan dan gue ngerasa bahwa ini agak susah untuk dihilangkan, karena setiap gue cerita pun kayak begini pun ada aja nih kayak kepala pusing, pundak merasa berat, badan kadang-kadang tahu-tahu panas gitu. Tapi ya memang gue harus menceritakan semua hal yang terjadi dengan diri gue sendiri. Insya Allah Mas Hartono, gue baik-baik aja, walaupun dari beberapa ustadz yang udah mencoba meruqyah gue memberikan jawaban seperti itu, dan gue fine-fine aja gitu. Gue menjalani hidup yang ya seperti orang biasa lah ya, dan gue tidak mau percaya, ya gue percaya tapi tidak meyakini dengan hal-hal seperti itu lagi gitu. Gue ingin menjaga kehidupan gue normal-normal aja. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mentari Dinanti 8860. Maaf, kenapa udah tahu non medis kok nggak dibawa ke Kiai Ustadz untuk memutus hubungan jin leluhur, malah nyari orang pintar terus. Biasanya kalau jin akan kalah dengan diruqyah, salat zikir, baca sholawat, baca Al-Quran, ataupun puasa. Oke, tadi pertanyaannya jawabannya sama dengan yang sebelumnya. Kenapa tidak membawa ke Ustadz? Sebenarnya sudah dibawa, tapi banyak juga yang, seingat gue ya, tapi banyak juga Ustadz yang tidak mau melanjutkannya karena mungkin tidak kuat dengan apa yang dihadapkan, tidak berani dengan apa yang dihadapinya, dan mungkin juga keluarga gue belum mendapatkan Ustadz yang ilmunya lebih tinggi dari yang sebelumnya, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, sakit banget pasti rasanya bang, semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin. Ini pertanyaan dari Cinnamon Dibel 1130. Oke, jadi kalau ditanya rasanya sakit banget, gue pribadi sangat sedih. Yaitu seperti yang di video gue bilang, kenapa gue sedih karena kenapa Allah itu mentakdirkan perpisahan gue sama abang gue itu dengan kematian gitu. Sedangkan ibu gue pribadi ngerasa sakit tuh di tulang rusuk. Ya mungkin hampir semua ibu yang kehilangan anaknya dengan cara meninggal akan merasakan tulang rusuknya sakit. Seperti itu. Ya kalau rasa sakit banget sih. Sampai sekarang pun juga sama, gue masih ngerasa sakit. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, karena rata-rata pertanyaan itu sama, kenapa nggak dibawa ke Ustadz ataupun coba bang di ruqyah gitu. Dan tapi tadi ada pertanyaan yang mungkin agak dia miss ya, tidak nonton sampai habis. Dia pertanyaannya adalah coba bang abangnya dibawa ke Ustadz. Dan ini ada beberapa pertanyaan sih yang gue baca seperti itu. Jadi kalau kalian nonton sampai habis bahwa abang gue sudah meninggal, dan kalau pun dibawa juga percuma, apa yang mau dibawa gitu kan. Jadi kalau kalian nonton sampai selesai videonya, kalian akan tahu jawabannya, seperti itu. Dan ini juga ada pertanyaan dari Shioyananyar. Pertanyaan Bang Fajar soal jin keluar kemana? Dia lagi nyari inang baru di antara keturunan buyutnya yang lain. Yep, betul. Saat Bang Fajar ataupun hostnya RJ5 bertanya kemana lagi si jin leluhur itu, nah di akhir video gue udah jawab bahwa kita nggak tahu jin leluhur itu ada di keturunan dari keluarga besar
buik gue. Dan semoga itu menjadi perjalanan terakhir si jin waris itu, dan gue nggak bisa berharap apapun karena gue memikirkan bahwa ya udahlah, keluarga gue udah selesai atas kejadian seperti itu, dan gue nggak pengen kejadian itu bisa terjadi di keluarga gue. Dan sebenarnya gue pernah kan beberapa bulan ini melakukan studi banding di Dewan Dakwah Islam Indonesia di daerah Salemba sekitar 3 bulan bersama ustadz-ustadz yang belajar tentang ruqyah. Dan apa yang gua jalani saat ini itu udah benar, itu tidak lagi mengikuti ritual-ritual yang sudah dijalankan oleh orang tua. Orang tua pun udah tobat, tidak menjalankan ritual itu, sudah menjalankan syariat Islam secara benar, sudah meninggalkan apa yang pernah dijalanin, dan sudah memutuskan budaya-budaya yang bisa dibilang budaya orang Jawa, kejawen seperti itu, udah sama sekali tidak menjalankannya. Alhamdulillah orang tua baik-baik aja, gue pun insya Allah baik-baik aja, dan menurut mereka itu yang jalan terbaik untuk tidak kembali ke bersentuhan dengan dunia gaib seperti itu. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang udah gue jawab, karena banyak juga pertanyaan yang sama dan jawabannya juga pun nggak bakal perlu gue ulang-ulang. Dari beberapa pertanyaan ya, kalau gue lihat banyak yang pengen dibuatkan film. Insya Allah, amin, doakan aja semoga apa yang gue ceritakan bisa menjadi film dan bisa memberikan kontribusi yang terbaik buat penonton RJL seperti itu. Dan kisah-kisah yang udah gue ceritakan bisa menjadi cerminan bahwa kita semua harus percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udahlah, jangan bersentuhan dengan hal gaib, cukup kita jalanin apa yang ada di dunia, ibadah, cari kerja, cari uang, bahagiain orang tua dan juga keluarga. Udah, itu cukup. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton RJL 5 ataupun di Lari Malam Misteri. Semoga apa yang telah gue bicarakan itu bisa menjadi pelajaran penting untuk tidak menjadi korban selanjutnya terhadap jin ataupun perjanjian-perjanjian yang tidak kita ketahui terhadap orang-orang sebelumnya. Oke, gue Moski undur diri. Dah.